pagi hari para siang ini dalam obrolan Sriwijaya Siang tentang stunting ya. Dan topik kajian pada pagi hari ini dengan asupan makanan yang baik menciptakan generasi yang sehat. Dan kali ini bersama 3 narasumber kita, yaitu ada Muhammad Misnantoro SPSI atau Sarjana Psikologi Islam, Forum Kader Posyandu Indonesia. Dan ada Ibrahim Kadapi dari Duta Genre 2023. Begitu juga dengan yang Seri Mareta, Duta Genre 2023 dari BKKBN Sumatera Selatan. Dan langsung baik dulur pendengar kita berkenalan juga ngobrol-ngobrol bersama 3 narasumber kita di kesempatan pagi menjelang siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya segar galon ya. Sehat galon ya. Alhamdulillah. Iya, khususnya Mistan nih sibuknya aja. Amin. Ketemu tak tahu Jakarta, Jogja, banyak kegiatan ya. Begitu juga dengan Duta Genre yang selalu memberikan sosialisasi edukasi juga ya kepada generasi muda mengenai keluarga ya, keluarga sejahtera. Nah, ini ada hubungannya dengan keluarga dan juga hubungan dengan generasi muda atau anak-anak yang ini akan menjadi generasi akan datang mengenai stunting. Lagi rame-rame stunting nih ya Mistan nih. Ya, betul. Nah, kita ngomong dulu untuk Mistan ya. Ini ada kebetulan Mistan dari kader Posyandu Indonesia. Siap. Yang tentunya bergerak di Posyandu karena selama ini kan Posyandu ini jarang dijingok oleh wong ya. Betul. Sekarang ini sudah ada kader Posyandu, ada organisasinya juga. Amin. Dan sudah digerakkan. Nah, sampai sejauh mana kegiatan Posyandu Mbak Dari? Jadi sebenarnya Posyandu itu merupakan pos pelayanan terpadu. Nah, memang asalnya dari oleh untuk masyarakat. Cuman per 2021 kemarin memang sudah diambil alih pemerintah. Jadi Posyandu itu merupakan PMK di bawah kelurahan sekarang. Jadi udah resmi organisasi yang memang diatur oleh negara melalui kelurahan. Dan kalau sudah diatur melalui kelurahan, otomatis secara pembiayaan harusnya juga sudah ada dari pemerintah ya. Betul. Nah, memang sejauh ini belum terlalu maksimal, banyak sekali masalah-masalah kendala di Posyandu ya, sehingga menghambat kemajuan untuk Posyandu itu sendiri. Tapi Forum Kader Posyandu Indonesia kita komitmen mengajak masyarakat bergotong royong melalui program Kartu Amal Kehidupan, di mana Posyandunya itu dibiayai oleh masyarakat itu sendiri. Pilot Project Palembang yang sukses ini di Kecamatan Kalidoni. Yang pilot projectnya? Betul. Se-Indonesia? Se-Indonesia pertama kali tingkat kecamatan tuh Kalidoni. Itu tembus pernah 7.000 donatur satu kecamatan. Satu bulan bisa tembus sampai 60 juta itu. Uangnya ya di Posyandu itu sendiri, dari oleh untuk masyarakat. Jadi kita hanya dapat angka dan laporan dari mereka. Untuk tingkat kabupaten, kita pilot project kedua itu Oku Timur, satu kabupaten alhamdulillah. Terima kasih bupatinya Pak Enos, Ibu Selano Berta, Ibu Ketua PKK-nya luar biasa. Nah, terus selanjutnya Pak Geralam, ini ada gerakan sebutir telur atasi stunting. Sedekah Jumat dengan sebutir telur. Jadi PKK-nya, aparat pemerintahannya itu setiap Jumat sedekah sebutir telur mereka. Nah, untuk Kabupaten Brebes pecah rekor, Desa Ciampel, kecamatannya Kersana, Kabupaten Brebes itu pecah rekor se-Indonesia, satu kelurahan masyarakatnya jadi donatur semua di Posyandu. Keren. Iya, jadi Posyandu itu memang harusnya dari masyarakat. Karena memang peran masyarakat, kapan lagi kita berbuat untuk negara kalau bukan sekarang. Cuman yang kurangnya menggerakkan sekarang ya. Dan ya benar sudah aktif, tapi penggeraknya yang butuh untuk pelatihan dan juga ada kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam itu. Nah, mungkin dari organisasi kader Posyandu sendiri memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, jadi sebenarnya kita perlu memahami bahwasanya peran penting kita sebagai masyarakat untuk membantu masyarakat di lingkungan itu sangatlah penting, sangat-sangat membantu, khususnya mencegah stunting ya. Karena gini, kita juga sampaikan secara religius, misalkan kita sosialisasi kita lakukan di masjid atau musola, kita sampaikan ayat-ayatnya. Contoh di Al-Maun 107 itu surat 107 ayat 1 sampai 5, bahwasanya tahukah orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Mereka itulah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi memberi makan fakir miskin, terutama yang ada di lingkungan tetangga kita, itu
itu diatur Anisa ayat 36 bahwasanya jadi ibu bapak, karib kerabat, tetangga dekat dulu baru tetangga yang jauh. Iya. Nah, ini yang penting kita edukasikan kepada masyarakat. Ketika masyarakat tahu bahwa peran mereka dibutuhkan untuk di lingkungan, wah ini luar biasa. Posyandu saya di perumahan Cahaya Abadi itu pernah tembus 280 donatur. 280 donatur di Iya. satu perumahan. Satu perumahan, satu komplek. Hampir berapa persen tuh kalau Hampir semuanya? seluruhnya bisa jadi ya. Oh iya. Ya. Di Sungai Lais nih kita kadang-kadang kalau dengar Sungai Lais agak gimana, padahal ternyata baik kok warganya, masyarakatnya. Pas waktu kita sosialisasi di sana ada posyandu teratai itu di atas rawa posyandunya. Nah, itu pernah pertama kali jalan tuh tembus 162 donatur. Sungai Lais. Oku Timur kita sosialisasi di Kecamatan Buaya Pemuka Bangsa Raja, itu di bulan pertama itu ada 7 desa itu tembus sekitar 4.000 donatur. 4.000 donatur. Buaya Pemuka Bangsa Raja loh. Nah itu. Satu donatur bisa menyumbang berapa minimal? Ya moto program Kartu Amal Kehidupan itu bukan seberapa jumlah donasi, seberapa banyak masyarakat peduli. Jadi kalau kita Forum Kader Posyandu Indonesia kunjungan ke lapangan, ke posyandu-posyandu, kita jarang nanyakan, Bu, duitnya dapat berapa, jarang sekali. Yang kita tanya, Bu, berapa masyarakat yang peduli, berapa jumlah donaturnya. Jadi kalau mau buat lomba itu bukan donasinya yang banyak-banyak, tapi berapa banyak masyarakat yang peduli, yang terlibat. Tapi ini dengan adanya donasi yang banyak tadi ya, ada permasalahan nggak mereka di dalam pelaksanaan operasional pengolahan sendiri? Itu atau kekurangan-kekurangan gitu? Kita sudah siapkan. Jadi kita sudah siapkan sistem pelaporan, ada SOP-nya semua untuk akan melakukan sosialisasi Kartu Amal Kehidupan. Itu sosialisasinya dilakukan harus ada RT, RW, tokoh masyarakat, seluruh kader posyandu, masyarakat, calon-calon donaturnya, izin ke Pak Lurah, ke Pak Camatnya itu juga harus, dan bila perlu mereka diundang untuk sama-sama sosialisasi. Karena kalau yang sosialisasi orang kelurahan, warganya nanti salah paham, kiranya pungli. Tapi yang sosialisasi itu kader posyandu itu sendiri. Jadi kader posyandu ngajak masyarakat, ayo gotong royong peduli di lingkungan masing-masing. Oke, ini asik sekali ngomong masalah posyandu nih, apalagi pakarnya nih yang selalu bergerak di masyarakatnya langsung. Nah, ini ada adik-adik juga yang bergerak di generasi muda dan nanya dulu, kira-kira pernah nggak bersentuhan dengan posyandu? Kalau posyandu sendiri bagian dari mitra ya Kak. Betul. Mitra dari BKKBN sendiri tentunya di berbagai kegiatan dan event tentunya pernah bersinggungan kayak gitu kurang lebih Pak. Ya, Baim dan juga Mareta ya, selama 1 tahun ini melihat dari kacamatanya kalian berdua, perkembangan untuk posyandu atau untuk peningkatan gizi balita, karena kita berbahas tentang stunting ya. Apakah ada perubahan itu di Sumsel sendiri? Kalau di kecamatan aku ya Pak, Ya. Kecamatan Mareta itu di kecamatan Alang-Alang Lebar. Jadi di situ bukan daerah yang sedikit ramai penduduk, bukan pusat kota, tapi sedikit agak ke ujung gitu, Talang Api-Api dan Talang Klapo. Jadi lumayan juga banyak, dan untuk masyarakat sendiri sudah juga banyak sadar ya Pak untuk pencegahan stunting, kemudian juga sanitasi air bersih, kemudian juga untuk kalau posyandu itu kan identik dengan anak bayi ya Pak. Jadi beberapa balita atau anak yang memang baru lahir memang diperlakukan memang agak khusus gitu di posyandu. Gitu. Oke. Ini Baim pengen tanya juga kalau apa yang sudah dilakukan oleh BKKBN khususnya dari Duta Gender sendiri untuk dalam hal ini pencegahan dan penanganan stunting Indonesia. Oke, mengenai BKKBN ya Pak, banyak banget tentunya karena ini merupakan tanggung jawab ya, tanggung jawab yang resmi dilimpahkan dari Presiden sendiri di Perpres nomor 72 tahun 2021 mengenai percepatan penurunan stunting. Jadi panitia atau ketua pelaksana penurunan stunting nasional itu ditampu oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia, yang mana pastinya BKKBN di seluruh provinsi punya program untuk penurunan angka stunting. Nah, pada hal ini generasi remaja atau generasi muda itu
Di BKKBN sendiri ada program yang namanya Ini Genting, Pak. Nah, Ini Genting ini implementasi nyata genre Indonesia Cegah Stunting. Nah, di sini kita itu ada membahas modul mengenai pencegahan anemia dan pemenuhan gizi, Pak. Nah, itu merupakan salah satu bentuk aksi nyata dari BKKBN dan genre untuk mencegah atau menurunkan angka stunting sendiri gitu, Pak. Ya, untuk kemitraan seperti adanya Posyandu atau mungkin apa kegiatan atau juga mungkin organisasi lain, apa yang sudah dilakukan oleh BKKBN? Oke, BKKBN sendiri banyak banget, apalagi bukan hanya menjangkau Posyandu saja ya Pak, tapi seperti yang di bawah naungan langsung dari BKKBN seperti Kampung KB dan sebagainya, terus bermitra juga dengan TPPKK, itu semua banyak banget hal yang udah dilakukan. Seperti kemarin di genre Sumsel, kami itu di Ramadan kemarin menjangkau langsung di Kampung KB Layang-Layang, itu di 26 Ilir, itu menjangkau langsung buat membagikan sembako dan menjangkau langsung para keluarga yang resiko stunting, Pak, dengan membagikan paket-paket sembako yang kaya akan gizi seperti paket telur dan sebagainya. Itu merupakan bentuk nyata yang bisa kita katakan sangat-sangat bisa diaplikasikan sampai saat ini bagi BKKBN, khususnya untuk generasi mudanya kayak gitu, Pak. Oke, balik lagi ke Mistan ya, Mistan. Kalau dari Posyandu sendiri itu pernah nggak ditemui anak-anak stunting yang pernah Mistan data atau mungkin lihat, atau terus ini apa bagaimana mengidentifikasinya, mengidentifikasi atau mendatanya, atau bagaimana cara kita ketahui bahwa anak stunting? Oh gitu. Jadi sebenarnya berbicara tentang stunting itu kita harus memahami apa itu stunting terlebih dahulu. Stunting itu dimana kondisi gagal tumbuh dan kembang. Jadi bukan hanya gagal tumbuh, tapi gagal tumbuh dan kembang. Jadi pertumbuhannya dan perkembangannya jangan dilihat dari pendeknya aja, tapi perkembangannya juga harus diperhatikan. Karena yang paling fatal itu sebenarnya perkembangan. Banyak teman-teman yang fokus di kurang tinggi badan. Anak itu normalnya 1 bulan itu 1-3 cm tuh mungkin kurang lebihnya. Nah, anak yang mengalami gagal tumbuh atau proses pertumbuhannya terhambat banyak faktor. Bisa jadi anaknya memang lagi lincah-lincahnya, lagi seneng jalan, lagi lari-lari, itu juga menghambat tuh. Berarti kan perkembangannya lagi bagus. Nah, gitu. Nah, jadi yang Forum Kader Posyandu lakukan, bahkan kita lakukan intervensi. Kemarin kita juga ada kerjasama dengan BKKBN Pusat 2023 kemarin di bulan November kita sudah ada MOU. Sebelumnya juga kita sudah ketemu sama Pak Hasto Wardoyo di pusat selaku kepala BKKBN-nya. Kita presentasi pola yang kita lakukan, kita mohon arahan dari beliau, dan justru beliau tuh pengennya yang kita lakukan saat itu. Jadi Forum Kader Posyandu lakukan adalah anak yang resiko stunting. Nah, yang kita lakukan ini yang intervensi bukan yang sudah stunting. Karena berat, Pak. Kalau yang sudah stunting ini berat, di atas 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun itu yang resiko stunting. Masih bisa dibeneri. Golden age ya. Nah, 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan bukan setelah lahir, tapi sejak dalam kandungan. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ibu yang berpotensi melahirkan anak stunting itu ada ciri-cirinya. Salah satunya kekurangan energi kronik. Di lingkar lengannya ini kurang. Nah, ini ibu-ibu tolong diperhatikan kalau ada tetangganya yang hamil. Kalau lingkar lengannya kurang dari 23,5, ini ada kemungkinan ya ada kecenderungan bisa terjadi berisiko stunting anak. Walaupun ibunya itu kurus ya, memang dari sebelum hamil. Karena penyebab stunting salah satunya ibunya pada saat mengandung, ibunya mengalami penyakit di tubuh ada gangguan ya. Bisa jadi karena ibunya kurang sehat atau infeksi berdampak ke anaknya. Nah, makanya yang kita intervensi adalah ibu-ibu yang hamil dan anak-anak di bawah 2 tahun. Dan itu tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Dulu 2021 kita lakukan di 7 Ulu, 12 peserta selama 1 tahun, tingkat keberhasilannya cuma 24%. Nah, 2022 kita sudah mulai pakai sistem, anak-anak yang kita intervensi di bawah 2 tahun semua dan bumil, itu tingkat keberhasilannya lumayan naik tuh. Setelah di 7 Ulu kita lakukan di Karya Jaya 24%, tapi ini 4 bulan bukan 1 tahun. Kemudian di Puskesmas Kampus 8 peserta 75% dalam waktu 6 bulan.
Di Brebes, di Kecamatan Tanjung, di Jawa Tengah 130 peserta, 71% dalam waktu hanya 3 bulan. Nah, yang paling tinggi itu di Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam waktu 3 bulan 97%. Nah, kemarin yang ini banyak sih, ada Makrayu, ada juga Pangbatan Brebes, juga di Boyolali, di Blora. Ya itu pemilihan daerahnya selalu sampel atau memang selalu aktifnya di Posyandu? Kita ngajak teman-teman, Pak. Jadi kita ngajak teman-teman, kita mau ini di mana nih? Kita mau ini apa? Kerjain yang di mana nih? Nan tolong di wilayah aku dong. Kamu jadi donaturnya mau nggak? Mau, ya udah. Sebenarnya intervensi stunting tuh nggak butuh modal terlalu gede kok. Saya yakin kok kalau dihitung-hitung di daerah-daerah, di desa-desa khususnya kan ada 20% dana ketahanan pangan. Itu masih sisa banyak sebenarnya kalau untuk fokus ke stuntingnya. Jadi yang kita lakukan adalah anak-anak yang beresiko stunting itu setiap hari dikasih asupan makanan dengan gizi yang sudah ditakar oleh petugas gizi puskesmas setempat. Oke. Kita stop dulu ya, dan mengingatkan pendengar yang pengen betaken, silakan diatur di 0711351656. Mungkin agak bingung apa dia obrolan kita. Ini obrolan Sriwijaya siang dalam edisi stunting yang bersama Duta Genre dan juga Forum Kader Posyandu Indonesia. Di studio ada Muhammad Misnantoro, Sarjana Psikologi Islam, Forum Kader Posyandu Indonesia. Dan ada Ibrahim Kadapi dan juga yang Seri Mareta dari Duta Genre 2023 BKKBN. Nah, ini ada hubungan nih pernikahan ya. Dan juga pola ibu dalam hamil tadi ya. Kebanyakan ini kan anak-anak muda nih yang mungkin anak pertama yang belum tahu. Nah, ini kembali ke kesehatan reproduksi atau juga mungkin bagaimana anak-anak muda nantinya melanjutkan dalam pernikahan umur-umurnya. Itu bagaimana Mareta? Mungkin bisa menjelaskan? Jadi untuk kesadaran sendiri masyarakat terutama remaja itu, apalagi yang bukan di pusat kota ya Pak, sering melakukan yang namanya pernikahan dini dan seks pranikah. Nah itu sebenarnya memang menjadi permasalahan atau menjadi fokus dari BKKBN sendiri untuk mencegah, genre juga untuk mencegah. Dengan cara apa? Ya dari BKKBN melaksanakan program kerja, dari kita juga sebagai perpanjangan tangan dari BKKBN juga melakukan tindakan pencegahan juga untuk si remaja. Nah untuk kesehatan reproduksi sendiri, kenapa remaja itu tidak boleh menikah di bawah umur 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki? Karena dianggap pada umur di bawah tadi 21 dan 25 remaja itu belum siap secara reproduksinya. Nah ini banyak resiko yang memang harusnya si remaja tahu untuk dapat mencegah atau tidak melakukan seks pranikah dan pernikahan dini tadi. Ya. Tambahan dari Ibrahim mungkin selama temuan-temuan dari jadi Duta Genre ini, dan ini ada hubungan dengan Pak Bisa tadi ngomong bahwa ada ibu-ibu hamil yang mungkin yang bisa dikatakan ya karena mereka cuek untuk gizinya sendiri dan juga bayinya. Dan ini mungkin bisa menjadi PR juga bagi Duta Genre untuk mengingatkan. Silakan. Benar banget Pak. Jadi Duta Genre itu fokusnya kan menjangkau remaja karena kita generasi berencana yang memang target audiensnya itu emang remaja. Nah jadi mengenai pernikahan ini, benar kata Mareta tadi, BKKBN melalui Genre itu selalu mensosialisasikan kalau kita itu perlu nikah 21-25 minimal. Ialah 21 tadi untuk perempuan. Kenapa? Karena di umur 21 tersebut udah dianggap organ reproduksinya udah mampu untuk melahirkan, terus udah tercukup juga buat pengetahuannya di kesehatan ibu kayak gitu. Terus 25 juga buat laki-laki, fisiknya udah cukup, finansialnya udah cukup. Jadi sehingga jika tidak melakukan pernikahan dini, orang-orang ini atau kita bisa terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya stunting tadi Pak. Jadi selalu kami dari Duta Genre melalui Forum Genre Sumatera Selatan selalu akan memberikan edukasi khususnya pada remaja mengenai ayo kita tunda pernikahan dini, pahami apa itu kesehatan reproduksi dan apa aja yang perlu kita siapkan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, bisa nih kalau mereka lancar pasti ya untuk karena duta. Tapi di lapangan sendiri mungkin ada hubungan dengan ibu-ibu yang belum siap untuk menikah, atau mungkin tadi katanya bahwa dari awal ibu itu hamil dan nutrisi apa yang harus mereka dapatkan gizi.
ini dapat di posyandu juga mereka. Betul. Jadi Apa banyak gak ibu-ibu muda yang melo-melo posyandu ini? banyak. Ah, Jadi sebenarnya memang betul salah satu penyebab utama stunting itu adalah pola asuh orang tua. Makanya tidak salah Bapak Presiden Jokowi memilih BKKBN sebagai leader untuk pengentasan stunting. Cuman yang kurang tepat adalah anggaran biaya yang ke BKKBN terlalu kecil menurut saya dibanding kementerian-kementerian yang lain. Nah, jadi untuk pola asuh ini memang sangat-sangat mempengaruhi. Jadi stunting ini dari pola asuh itu menyebabkan pola makan yang tidak baik. Misalkan ibunya membiarkan anaknya sering mengkonsumsi makanan-makanan kurang baik, atau ibunya sendiri pranikah sebelum nikah. Ini buat anak-anak yang gadis yang sekarang suka makan seblak, makan sosis, makan makanan mie instan. Ini sangat mengganggu nantinya ke depan proses reproduksi mereka. Makanya sekarang sebelum nikah itu harusnya wajib ke BKKBN setempat, ke penyuluhnya di kecamatan kan. Jadi pranikah itu ada namanya, mereka dapat sertifikat LC Mil. Nah, jadi kalau di BKKBN itu sudah bagus tuh sistemnya. Nah, hanya saja memang kesadaran masyarakat ini perlu kita sinergi sama-sama. Sebenarnya bukan masyarakatnya nggak mau juga, masyarakatnya kadang-kadang nggak ngerti atau kadang-kadang nggak dapat informasi tentang itu. Makanya peran serta dari teman-teman genre ini sangat membantu untuk kedepannya masyarakat ini biar lebih tahu, terutama anak-anak remaja tentang kesehatan reproduksinya. Tapi di posyandu juga ada penyuluhan ya, selain menimbang dan memberikan gizi. Ada. Jadi posyandu itu sendiri, kenapa posyandu jadi tidak menarik atau jadi kurang menarik di mata masyarakat? Ya karena itu program-programnya kaku. Nah, teman-teman genre nanti kapan-kapan kita jadwalin kunjungan ya. Kapan-kapan nih kalau mau nanti ya. Coba kita agendakan kunjungan ke beberapa posyandu yang masyarakat tuh sudah peduli. Nah, ada beberapa kelurahan itu yang hampir seluruhnya berjalan programnya. Satu Bukit Sangkal, kemudian Kalidoni, Sungai Lais, Sungai Selayur, sama Sungai Selincah. Nah, kalau yang di daerah Kalidoni itu ada namanya, itu cukup unik posyandunya, itu posyandu di wilayah dekat Sekojo Simpang 4. Nah itu saya lupa nama tempatnya. Nah jadi di posyandu itu disiapkan arena bermain khusus anak-anak. Nah ini jadi posyandu jadi menarik ya. Dananya dari masyarakat loh itu. Terus kalau dulu makanan di posyandu kan kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Nah kalau masyarakatnya udah peduli, posyandu saya aja pernah dapat satu kali keliling 2 juta atau 1,5 juta lah paling kecil. Mewah posyandu kalau dengan anggaran 1 juta. Nah di posyandu Rawabening ya, di Sekojo tadi yang saya ceritakan, itu bubur dibuat di bos besar. Itu masyarakat yang datang maupun lansia, balita, remaja yang datang itu boleh bawa ngambil. wadah sendiri, ngambil sendiri, makan di situ. Jadi ya, kalau kekurangan, kehabisan, apa dimasakkan lagi? Masaknya banyak. Duitnya dari masyarakat. Ya, mungkin bisa jadi malah lebih-lebih di situ, bisa jadi ya. Bisa ngasihkan tetangga lain ya, orang-orang lain yang lansia gitu ya. Betul. Jadi posyandunya akan jauh lebih menarik. Jadi saatnya sekarang kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Masyarakat tidak perlu menyalahkan pemerintah. Pemerintah juga tidak perlu menyalahkan masyarakatnya tidak kompak dan lain-lain. Kita sama-sama bahu-membahu gotong royong, kita sama-sama sadar pemerintah ada peran serta, pemerintah ini juga begawi, yang digawe ke bukan cuma siko duo, banyak yang digawe ke. Pemerintah juga harus memahami kekurangan masyarakat ini ngapo tidak kompak. Apa yang menyebabkan mereka tidak kompak? Apa yang menyebabkan mereka masyarakat kita ini laju agak kurang peduli kalau sekarang. Kita lihat di Palembang, wali kotanya sudah masuk ke sungai, ngerui sampah, Pak Lurahnya di inilah narik-narik, Pak Camatnya bantu, petugas DKK dan lain-lain. Masyarakatnya datang moto. Lemak kalau moto tadi disimpan baik, diposting tulisnya pencitraan, kan gawat. Ini benar-benar luar biasa. Kadang-kadang fenomena yang terjadi di lingkungan kita, tapi mereka juga tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena ada sesuatu yang membentuk mereka seperti itu. Nah, makanya saatnya kita tidak perlu saling menyalahkan, masyarakat tidak perlu menyalahkan pemerintah tidak perlu menyalahkan masyarakat. Kita sama-sama peduli, ayolah jalan baik gitu. Apa yang bisa kita gawe sesuai kemampuan dan keadaan masing-masing. Oke, ya.
Oke, kita lanjut kembali sesi berikutnya nanti, dan ini asik sekali ngomong ke masalah stunting ya. Untuk pendengar di mana berada, kami ingatkan lagi yang ingin bergabung silakan di 0711351656, dan Anda mendengarkan program acara ini bisa menambah edukasi juga dan wawasan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai ini lagi. Dan yang pastinya kami ingatkan lagi bahwa pada siang hari ini ya, kita kedatangan dua organisasi atau misal katakan perkumpulan lah ya. Ada Duta Genre dan juga Forum Kader Posyandu Indonesia. Kita lanjut kembali setelah yang berikut ini. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar,
Ya, satu lagu kami putarkan ini ada hubungan dengan kesiapan dari pasangan ibu dan ayah atau calon ibu dan ayah untuk mendapatkan buah hatinya yang sehat ya, dengan berkeluarga dengan berencanaan ya, dan sesuai dengan apa yang kita obrolkan pada siang hari ini mengenai dengan asupan makanan yang baik menciptakan generasi yang sehat ya. Dan lagu ini bersama Nika Natilia yang ngajak kita untuk berpikir ya, jangan asak tamu atau asak lemaknya baik atau yang sekendaknya baik karena tidak mikir ke masa depan yang harus direncanakan untuk berumah tangga. Dan yang pastinya dulur ya, bukan hanya perencanaan berumah tangga tapi gizi anak yang harus disiapkan juga ya. Jadi bagi yang mungkin hidupnya belum masuk sejahtera ya, juga harus bersama-sama untuk berpikir untuk kedepannya bagaimana. Dan ini kita ngajak ngobrol bersama teman-teman dari Duta Genre BKKBN dan juga ada Kadar Posyandu ya Indonesia. Dan langsung saja nih Mistan, kita ngobrol-ngobrol lagi, dan juga Ibrahim serta Mareta yang ada di studio. Kita ngomong ke masalah stunting. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mengenai stunting nih, apa saja yang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Mendari yang harus dilakukan untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan stunting yang ada di Indonesia nih? Mungkin misalnya bisa ngasih masukan atau sudah program sudah ada berjalan? Ya. Sebenarnya peran pemerintah ini sudah nggak habis-habis untuk ngurusi stunting itu. Biayanya cukup gede banget. Yeah. Cuman memang realisasi di lapangan itu seringkali bermasalahnya itu di lapangan ini. Anak-anak stunting ini anak-anak yang memang kekurangan protein, kekurangan energi. Nah, solusinya dikasih makan sebenarnya. Orang lapar itu dikasih makan, bukan didoakan. Orang lapar itu dikasih makan, bukan dikasih tahu. Ini jadi masalah. Memang dikasih tahu oke, tapi sekali aja. Selebihnya yuk kita kasih makan dia gitu. Yeah. Jadi yang Forum Kadar Posyandu lakukan saat ini adalah anak-anak yang resiko stunting. Kita datanya dapat dari puskesmas setempat. Kita minta data dari puskesmas yang terupdate. Kemudian kita validasi. Setelah divalidasi, kita masukkan dalam sistem aplikasi Posyandu Indonesia. Nah, di websitenya di posyanduindonesia.or.id. Nah, di situ kita entry datanya, kemudian nanti hasilnya kita kasih ke orang puskes lagi. Bu, ini hasil surveinya yang terupdate. Ada juga ini ada masuk baru Bu pesertanya yang kemarin belum ada. Nah, nanti orang puskes ini petugas gizinya akan menyeleksi, oh Pak yang ini aja yang kita intervensi. Dari datanya, dari berat badannya, tinggi badannya ini sangat beresiko stunting. Yang ini kayaknya sudah bagus Pak, udah normal. Nah, validasi ulang. Nah, dari datanya itu kita akan menentukan rencana anggaran biaya. Yeah. Kecil kok kami yang kami intervensi itu sekali makan itu kalau untuk ibunya itu 37.500. 37.500 per hari. Per hari satu kali makan. 37.500 itu 20.000-nya khusus menu makanannya. 37 satu sekali makan atau satu hari? Satu hari untuk satu kali makan. Satu kali makanan tapi untuk kebutuhan gizinya untuk satu hari. Jadi makannya satu kali. Nah, cuman pemenuhan gizinya itu untuk satu hari. Itu sudah ukuran dari nilai gizi ya? Iya, nilai gizinya. Jadi 20.000 itu menu makanannya. 7.500 upah kader posyandu yang masak, mereka kader-kadernya. 10.000 itu kader-kader ibu-ibu yang nganternya. Masa sih rumahnya 4 kilo 5 kilo kita kasih 2.000, kesian Pak. Iya. Kita kasih 10.000. Kok gede banget? Ya sekali-kali lah kita kasih mereka kader-kader posyandu itu apresiasi. Selama ini kan kader posyandu nggak digaji dan memang tidak minta gaji. Kadang mengeluarkan duit dewe. Nah itu sering ngeluarin duit sendiri. Nah kemudian dikasih makan setiap hari, menu gizinya disiapkan oleh petugas puskesmas ahli gizinya. Nah kita pantau perkembangan dan pertumbuhannya setiap tanggal 1 dan tanggal 15 dilakukan pengukuran. Masing-masing peserta baik bumil ataupun baduta berisiko stunting ini mereka punya report. Nah teman-teman di luar bisa melihat report teman-teman yang kita intervensi itu di posyanduindonesia.or.id. Klik posyandu, ada data posyandu. Ini keren ya, sudah ada websitenya. Nah ada aplikasinya Posyandu Indonesia nama aplikasinya. Nah kemudian di situ pilih kota, kabupaten, kecamatan, kemudian kelurahan desanya. Nah di situ ada data-datanya. Kita tidak tampilkan vulgar di situ. Jadi kita hanya tunjukin tingkat keberhasilannya. Dan data yang di situ enggak harus sama dengan data orang dinas kesehatan.
karena itu hanya data yang kita intervensi saja. Nah, jadi di situ anak-anak yang kita intervensi punya report. Nah, jadi setiap tanggal 5 tiap bulannya kita evaluasi ahli gizi, kader posyandu, forum kader posyandu, yang bagian masak, orang puskesmasnya. Kita kumpul, kita evaluasi 1 bulan kemarin ini kok tidak ada perubahan, ada apa? Jangan-jangan ini biasanya kalau tidak berhasil tuh ada beberapa faktor. 1, makanannya tidak dimakan sama pesertanya. Kedua, peserta itu punya penyakit bawaan. Ketiga, bisa jadi tapi nggak mungkin, kemungkinan kecil. Masa iya ahli gizinya salah intervensi makanannya. Nah, terus kemudian faktor yang lainnya apa namanya tadi, si ibunya biasanya itu masih suka ngasih makanan-makanan yang kurang sehat. Nah, biasanya ibunya, orang tuanya udah bikin atau membuat makanan-makanan yang sehat, mengatur pola hidup yang sehat untuk anaknya. Kadang-kadang neneknya. Makanya sebenarnya tugas kita tuh berat, bukan cuma keluarganya, ibu bapaknya tidak ngasih anak-anaknya jajan, neneknya ngenjuk jajan ciki-cikian. Nah, anak beli apa, Cung? Nah, ini bahaya juga. Oke, dan tadi ada beberapa posyandu ya yang didata tapi sukses ya. Nah, berapa jumlah yang ada di Indonesia dan berapa yang sukses? Jadi yang kita intervensi itu sejauh ini sudah kurang lebih sekitar 11 PKM puskesmas se-Indonesia ya. Nah, yang terakhir yang saat ini sedang diintervensi, ini kita mengapresiasi luar biasa teman-teman dari Perumda Tirtamusi Kota Palembang, itu sebagai bapak asuhnya dari Perumda Tirtamusi ini yang membiayai makanan dan biaya masak serta distribusi kader selama 3 bulan di wilayah Puskesmas Saku, 2 kelurahan Saku dan Saku Baru. Dananya ini dari Tirtamusi nggak langsung ke kader posyandu, tapi ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, untuk dilaporkan. Kemudian Basnas yang akan memberikan kepada kader-kader posyandunya. Nah, kita pantau, jadi kita lihat bener nggak ini menunya, sesuai nggak, kita koordinasi sama ahli gizinya, bener nggak gitu. Kita Forum Kader Posyandu Indonesia 1 rupiah pun tidak ngambil dari situ. Kita hanya menyiapkan sistem, kita hanya menyiapkan wadah, kita nyiapin kader-kader, dan boleh nanti teman-teman dari Denre kita kapan-kapan atur jadwal kunjungannya ke sana. Sebenarnya nggak gede, satu anak kalau yang baduta itu bawah 2 tahun itu menunya per makan itu hanya 35.000. Kita kalikan 1 bulan itu cuma 1.050.000 satu peserta. Satu baduta. Kalau untuk 3 bulan hanya 3.150.000. Nggak gede nggak? Yeah. Jadi kalau di kelurahan atau di desa itu ada 10, itu kan cuma 30 berapa, paling nggak nyampe 40 juta. Dengan anggaran desa kan 1 miliar. Iya. Oke, kembali. Ya, ini jumlahnya sendiri berapa posyandu yang aktif di Palembang atau di Sumatera Selatan? Palembang yang aktif itu sekitar lebih dari 1.000 posyandu. 1.000 ya. Itu kalau yang aktif ya. Ada beberapa posyandu ini kan macam-macam nih. Kadang-kadang ada posyandu yang posyandunya ini ada posyandu lansia, ada dari posyandu remaja. Nah, terakhir ini kemarin dengar-dengar ini akan diberlakukan bahwasanya posyandu itu 1 pintu, jadi nggak ada lagi dipecah-pecah. Ya memang harusnya 1 posyandu mawar. Di situ ada balita, ada remaja, ada lansianya. Oh, ada remaja juga ya? Harusnya seperti itu kan. Kalau masuk Duta Genre nih kalau untuk sosialisasi ya. Benar. Ya, nah kembali ke Duta Genre yang pernah datang ke posyandu atau melihat seperti yang ditawarkan oleh Mistan, atau harus melalui birokrasi ya. Dan ini ada hubungan juga dengan pertanyaan kami ini mengenai apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh BKKBN, mungkin bisa diwakili oleh Genre dalam mengatasi stunting di Indonesia nih. Tadi dananya sudah ada nih ya, tapi kurang katanya Mistan. Silakan. Oke, benar banget. Mengenai posyandu tadi, Pak, kebanyakan dari khususnya kita anak Genre yang notabene-nya berbagai kalangan, tapi kebanyakan dari anak kesehatan itu pasti pernah menjangkau posyandu ya Pak. Dan benar, posyandu itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Misnan tadi, memang seperti yang dikatakan tadi memang terjalan dengan baik. Apalagi mengenai edukasinya ya Pak, yang sangat penting untuk menjangkau langsung dari masyarakat, dari kelurahan atau kecamatan tertentu gitu. Nah, mengenai tadi tantangan dari BKKBN udah dibahas juga tadi oleh Pak Misnan, karena tantangan terbesar itu adalah aware atau kepedulian atau
rasa peduli ya dari masyarakat itu tersendiri. Pemerintah udah punya kebijakan tersendiri, BKKBN juga melalui genre juga. Tapi kalau dari masyarakatnya, dari remaja yang nggak peduli dengan diri mereka sendiri, ya mereka pasti menutup diri untuk menerima hal-hal tersebut, menerima saran tadi, menerima masukan tadi, menerima influence tadi, mereka bakal menutup. Jadi tantangan terbesarnya itu kepedulian mereka untuk menerima hal-hal ini. Jadi kayak kata Pak Misnan tadi, pemerintah udah turun langsung buat membersihkan sanitasi kayak gitu. Tapi malah stigma masyarakat bilang kalau itu pencitraan. Nah ini menurut aku pribadi sebagai perwakilan remaja harus kita hilangkan mulai dari sekarang gitu. Mungkin Marita ada tambahan? Marita mungkin ya di lapangan ya. Silakan. Kalau masalah terbesar sendiri sama ya Pak, kayak si Baim tadi bilang bahwa memang kesadaran masyarakat itu masih rendah. Dan memang tugas dari genre di bawah naungan forum dan BKKBN tentunya ini merupakan tugas kami untuk menyadarkan si remaja tadi mulai dari sekarang untuk menghilangkan stigma tersebut, kemudian untuk membangun keluarga yang berencana gitu. Oke, nah kalau yang programnya ya yang dilakukan itu mengatasi dari stunting ini dari BKKBN atau mungkin anak genre, ada sudah program-program yang dikasih oleh BKKBN untuk genre sendiri? Ya benar. Kalau program itu bicara tentang program ya Pak, kita itu di bulan Februari kemarin udah dicanangkan atau dilakukan program prioritas nasional atau ProPN, kalau kami nyebutnya ProPN, yang dimana di tahun 2024 ini fokusnya itu di stunting Pak. Nah stunting ini ialah programnya itu disebut Ini Genting tadi Pak, implementasi nyata genre Indonesia cegah stunting. Nah ini tugas dari provinsi masing-masing adalah menjangkau semua kabupaten kota, semua remajanya diwakili dari anak-anak PIKR. PIKR ini merupakan komunitas seperti kata Bapak tadi, komunitas tapi khusus remaja. Remaja mulai dari usia 10 sampai 24 tahun. Nah, ini yang kita jangkau melalui genre provinsi kita jangkau mengenai pencegahan stunting dan juga pemenuhan gizi, Pak. Nah, ini merupakan salah satu program yang sedang dijalankan dan di Sumsel alhamdulillah udah jalan 60-70%. Tinggal beberapa kabupaten kota lagi yang perlu kita datangi lagi. Nah, terus mengenai BKKBN sendiri itu ada program yang namanya Dahsyat atau Dapur Sehat. Seperti kata Pak Misnan tadi, benar, kalau kita edukasi saja seperti omong kosong kayak gitu ya Pak. Kita itu dari BKKBN memberitahu cara masak masakan yang sehat tapi murah kayak gitu. Jadi kita membantah juga stigma masyarakat kalau sehat itu harus mahal. Enggak, sehat itu harus makan daging setiap hari. Enggak, sehat itu adalah makan dengan memenuhi gizi yang benar setiap harinya gitu. Jadi kalau di BKKBN ada program Dahsyat, kalau di genre itu program Ini Genting tadi gitu. Oke. Untuk metode penyuluhan yang paling terdekat ya dengan remaja nih, yang biasanya yang mereka pertanyakan apa sih Merta? Untuk anak-anak stunting sini? Sebenarnya yang paling banyak itu kan kita tuh mengedukasi bagaimana cara si remaja itu untuk mencegah anemia dan stunting. Terkadang remaja itu belum tahu caranya mencegah anemia. Mereka tahu bahwa minum tablet tambah darah itu penting memang untuk mencegah anemia tadi, tapi mereka tidak tahu dosisnya. Terkadang mungkin mereka membaca yang ada di internet, tapi mereka belum yakin. Nah ini tugas kami juga sebagai remaja, sebagai fasilitator juga ya Kak, dan konselor sebaya untuk memberikan edukasi ke remaja-remaja tadi bahwa untuk mencegah anemia dan stunting tadi tuh memang ada beberapa caranya gitu. Salah satunya tadi ada, kalau yang dari BKKBN tadi ada Dahsyat. Kalau di genre dan juga sebenarnya materi ini juga dari BKKBN juga ada namanya Isi Piringku. Terkadang si remaja itu ya benar kata Kak Dahsyat, kata Kak Baim tadi bahwa mereka kalau udah lihat isi piringku maunya dijelaskan atau dikonsumsi daging terus, kayaknya mereka menolak gitu. Iya, mahal ya. Iya, itu adalah tugas kami untuk memberitahu bahwa tidak perlu untuk mengkonsumsi daging terus, bisa diganti dengan protein-protein lainnya gitu. Ya, isi piringku ini kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Ya, nah ini balik ke 4 sehat 5 sempurna ini. Ada bukan dengan bukan hanya balita atau stunting ya. Anak remaja juga kalau yang enggak hobi makan sayur, gizinya kurang, ini juga permasalahan juga ya.
Jadi sebenarnya untuk stunting ini protein yang sangat dibutuhkan sebenarnya hewani ya, memang betul. Tapi nggak harus daging gitu. Iya. Kalau diisi piringku itu porsi daging itu malah cuman 1/3. 1/3 dari setengah piring ya. sepertiga itu kan dia lebih ke lauk ya. Iya, Nah lauk itu kan protein. ada 2 macam, nabati dan hewani. Nah 1/6 berarti ya. Jadi dibelah, jadi 1/6 sebenarnya daging itu porsinya dikit sekali. Nah sebenarnya hewani itu juga bisa kita ubah, dan protein paling tinggi itu sebenarnya telur. Iya, benar. Makanya pas waktu saya ketemu sama Pak Hasto, beliau bilang, Pak, stunting itu yang paling murah meriah itu telur. Telur itu berapa sih harganya? Jadi telur itu murah meriah, bisa dibuat apa saja, dibuat bolu oke, direbus oke, digoreng oke, dibuat orek oke, buat nasi goreng oke, dibuat makanan yang lain oke, itu telur. Terus tidak harus disimpan di kulkas. Kalau daging harganya mahal, dimasaknya ya itulah, terus nak ditaruh di kulkas. Paling murah meriah itu telur. Makanya kita juga kemarin kami terima kasih sama Bapak PJ Wali Kota Pagar Alam dan Ibu PJ PKK-nya, ini luar biasa, ada gerakan sedekah Jumat sebutir telur. Ini Sampai sekarang masih? Masih sangat membantu. Itu 1 telur untuk 1 bayi. Kalau untuk kebutuhan di bawah 2 tahun 1 cukup, di bawah 2 tahun. Ya. Tapi kalau di atas 2 tahun ya 2 gitu. Memang bagus sih. Hasilnya itu memang kita ngelihat itu secara kasat mata, karena saya bukan orang kesehatan, bukan orang gizi. Jadi saya hanya melihat dari hasil sih. Anak-anak yang dikasih telur ini pertumbuhannya cukup baik. Tapi kan kita sekarang ini juga ada programnya ketahanan pangan, persiapan pangan, atau juga mungkin kita bisa bertanam sendiri atau memelihara hewan sendiri. Nah ini juga di Posyandu juga diajarkan juga misalnya, untuk kesiapan mereka tuh mungkin melihara hewan atau ayam dan akan menghasilkan telur. Ya. Jadi kalau untuk Palembang ini apalagi di komplek kan tidak memungkinkan untuk memelihara hewan. benar. Nah hanya saja mungkin kalau sekedar tanam-tanam sayur juga oke. Tapi yang terpenting karena tema kita hari ini stunting, memang stunting ini yang sangat dibutuhkan adalah protein hewani. Kalau dari beberapa kali masukan dari banyaknya teman-teman dari kesehatan menyampaikan, untuk stunting ini memang lebih banyak ke protein hewani. Yang paling murah meriah itu sebenarnya telur. Makanya masyarakat tuh perlu diedukasi, makanan sehat nggak harus mahal, bahkan murah meriah ada di lingkungan kita. Dan kalau untuk nabati itu protein paling tinggi, bahkan lebih tinggi daripada daging, itu tempe. Tempe itu proteinnya paling tinggi sebenarnya ketimbang daging. Nah itu jadi masih banyak sekali sayuran-sayuran, makanan-makanan, protein hewani yang murah meriah yang ada di lingkungan kita, yang mungkin itu tadi ya teman-teman kita bisa edukasi. Oke, di penghujung program, harapan apa ke depan untuk gerakan dari Posyandu atau dari genre sendiri untuk minimal mengurangi atau menghilangkan stunting yang ada di Indonesia? Silakan, Bistan. Harapannya? Kami ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, terutama yang punya anak atau sedang dalam proses mau punya anak, kurangi egonya, karena terjadi stunting ini kadang-kadang akibat kelalaian dan ego orang tuanya. Orang tuanya nggak mau makan pada saat lagi hamil, orang tuanya malas makan. Ingat bahwanya pada saat kita lagi malas makan, pada saat kita tidak memperhatikan kesehatan anak, kita sedang merugikan masa depan anak kita dan mereka yang akan merawat kita. Kalau mereka terlahir tidak sehat secara mental dan juga fisik, kita yang akan dirugikan masa depan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, malam yang hening ada mereka yang selalu berdoa dengan penuh urai air mata, berharap agar generasinya sehat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa menjadikan kita semua sebagai kaki tangannya untuk menjawab setiap doa mereka. Itu saja. Oke, selanjutnya perwakilan atau Ibrahim atau semuanya, mari. Oke, karena kami mewakili remaja ya Pak, kami harapan kami khususnya untuk remaja, ayo kita mulai sekarang membuka diri kalau stunting itu perlu banget buat kita cegah dan bisa banget buat kita cegah. Dengan cara apa? Dengan cara kepedulian atas diri kita sendiri, kepedulian atas apa yang kita makan, kepedulian atas kondisi tubuh kita. Karena kalau kita nggak peduli, kita makan apa aja itu salah juga. Karena kalau kita mager-mageran aja, cuma baring-baring aja di rumah, itu salah juga. Jadi aku dan Marieta sebagai bagian dari Duta Genre mengajak remaja Indonesia, ayo mulai dari sekarang kita penuhi gizi kita,
kita edukasi diri kita sendiri, belajar banyak banget hal tentang cara mencegah stunting. Oke. Karena Pak, di tahun 2024 ini kita perlu banget buat mencapai penurunan prevalensi stunting tadi di angka 14%. Sedangkan di tahun 2023 kemarin kita masih di angka 21,5, Pak. Kita cuma turun 0,1% dari tahun sebelumnya. Dan ini PR-nya sangat berat, khususnya bagi kita semua masyarakat Indonesia. Ayo kita bahu-membahu mulai dari sekarang, mulai bangun kepedulian atas diri kita sendiri sehingga kita bisa merubah masa depan kita. Oke, terima kasih. Mungkin diwakilkan saja Ibrahim ya, sama saja mungkin ya. Dan yang pasti makasih Mareta dan juga Ibrahim. Begitu juga dengan Miss Nan ya kenalnya, ya. Beliau ini luar biasa sekali. Amin. Iya. Kalau mau tahu dari Duta Genre ada IG-nya ya? Iya, Ada. Apa? Boleh? Ada? Kalau sekarang sebenarnya kita lagi pembukaan oprek untuk teman-teman yang mau daftar apresiasi Duta Genre tahun 2024. Untuk jangkauan IG-nya sendiri kita ada 2 Instagram. Ada yang pertama itu genre_sumsel dan yang kedua adalah dugen_sumsel. Oke, untuk kader Posyandu di mana? Aplikasi atau di ini? Websitenya? Instagramnya ada Posyandu Indonesia. Kalau Instagramnya @forum kader Posyandu Indonesia. Kalau untuk websitenya di posyanduindonesia.org.id. Kemudian di Facebooknya ada Posyandu Indonesia. Oke, lengkap ya. Oke, terima kasih dan tentunya kita akan undang kembali lagi kesempatan dengan berbagai tema, juga mungkin bisa sama dengan temanya yang pastinya tetap memberikan informasi bagi pendengar kita dan bisa menambah wawasan bagi mereka. Terima kasih untuk kalian bertiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dulur Galau-Galau, kita sudah ngobrol bersama, obrolan siang pada siang hari ini luar biasa sekali ya. Di kesempatan siang hari ini bertemu dengan 3 orang dalam 2 komunitas atau organisasi. Ada Duta Genre dan juga Forum Kader Posyandu Indonesia. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita Galau-Galau. Saya pamit undur diri, setelah ini ada rekan Fili akan melanjutkan program acara Sriwijaya siang dan sore. Dan sampai ketemu di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.